nama dokter ya tanpa gelar depan. Ini ketentuan yang disampaikan oleh BKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini 15 April 2023. Pengumuman hasil seleksi P3K 2022 sudah sampai pada tahapan pengisian daftar riwayat hidup, karena pada akun SSCSN sudah tampil menu pengisian daftar riwayat hidup. Ini sebagai contoh akan kita pilih ya. Kalau kita melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup, kita pilih ya. Kalau tidak, berarti kita dianggap mengundurkan diri ya. Saya ingin mengundurkan diri, pilih tidak. Sementara kalau pilih iya, artinya kita akan mengisi daftar riwayat hidup. Coba akan kita cek. Dan untuk dapat mengisi daerah H, kita akan contohkan. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, sudah saya contohkan ya teman-teman semuanya untuk pengisian daftar riwayat hidup dari awal sampai dengan akhir. Setelah kita pilih tombol ya, pengisian daftar riwayat hidup, artinya kita setuju bahwa kita melanjutkan pada pemberkasan untuk usul NIP3K 2022. Ada 6 tahapan dalam pengisian daftar riwayat hidup ini. Untuk usul NIP3K, yang pertama terkait dengan data perorangan. Kalau data perorangan ini hanya mengecek dan menambahi saja, karena sudah dari awal kita input data tersebut pada saat kita mendaftar pada SSCSN sebelumnya. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya, kita cek ulang untuk nomor induk kependudukan, kemudian nama di KTP kita cek semuanya, terus nama sesuai dengan ijazah juga kita cek, kita input di sini, dan nama di KTP dan nama di ijazah. Intinya harus ada cross check ya, perbandingan dari nama yang ada pada identitas kemudian nama di ijazah. Kalau bagian ini itu menyangkut dengan data yang ada di ijazah, gelar belakang dimasukkan, kemudian nama di ijazah, tempat lahir sesuai dengan KTP, kemudian ini tempat lahir sesuai dengan ijazah. Artinya tempat lahir sesuai ijazah, bukan tempat lahirnya ijazah. Ini gelar depan ijazah, kalau ini gelar belakang. Berikutnya jenis kelamin ya, di cross check juga. Kemudian status perkawinan, nomor telepon, agama, kemudian email, dan nomor ponsel. Kalau nomor telepon berarti bisa nomor rumah, nomor ponsel itu nomor handphone ya, atau bisa diisi sama juga boleh. Berikutnya alamat domisili, ini provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan diisi lengkap. Keterangan tinggi badan jangan lupa diukur dulu, berat badan dan warna rambut bisa hitam ya, putih, kemudian bentuk rambut lurus, bentuk muka bisa oval atau kotak barangkali, bulat, dan warna kulit ini bisa sawo matang atau putih. Berikutnya untuk data pendidikan. Data pendidikan itu baik di dalam maupun di luar negeri wajib kita input semuanya dari SD sampai dengan SLTA ya. Pertama kita input bisa dari yang tertinggi dulu ya, misalnya dari S1-nya, agar nanti urutan muncul datanya itu dari data yang paling rendah ya. Nah, akan kita jelaskan dari data yang paling tinggi dulu. Misalnya ini S1 ya, tingkatannya S1 atau sarjana, kemudian nama sekolah atau perguruan tinggi ini dimasukkan, kemudian akreditasi ini juga kita input. Kita bisa cari informasi terkait dengan akreditasi perguruan tinggi, tempat ya, tempat ijazah tentunya. Berikutnya nomor ijazah, jangan sampai lupa, terus tanggal ijazah, semua tertera. Terus penanda tangan ijazah, ini diinputkan namanya penanda tangan ijazah,
dan gelar belakang ataupun gelar depan ya jika ada. Berikutnya kalau punya D2 atau diploma 2 juga bisa dimasukkan. Tingkat, nama sekolah, akreditasi tempat, nomor ijazah sama, kemudian gelar depan atau gelar belakang. Terus ke SLTA-nya dan ke SMP-nya. Berikutnya yang terakhir di input dari ijazah sekolah dasar atau SD. Jangan lupa penandatangan ijazah dan tanggal ijazah, terus nomor ijazah ini yang paling pokok, jangan sampai ketinggalan. Berikutnya pekerjaan ya. Riwayat pekerjaan ini teman-teman bisa memasukkan riwayat pekerjaan setelah tadi pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan. Ini tidak diisi juga diperbolehkan ya, karena teman-teman dianggap nanti masa kerjanya adalah 0, tidak perlu ada pengalaman kerja juga tidak masalah, artinya tidak akan berpengaruh terhadap pemberkasan. Tetapi kalau misalkan mau dimasukkan pengalaman kerja ya ditambah riwayat pekerjaan, kemudian kita membuat surat keterangan pengalaman kerja dari kepala sekolah. Ya, kalau di sekolah negeri kita ambil tahun wiyata bakti kita dari tahun berapa sampai dengan terakhir kemarin ya, sampai pengumuman pemberkasan juga boleh. Itu dijadikan pengalaman kerja. Kalau misalkan dari swasta bisa diambil pengalaman kerja surat keterangannya dari yayasan. Intinya untuk mengisi riwayat pekerjaan ini, pengalaman kerja, teman-teman tinggal membuat surat keterangan pengalaman kerja. Kita lanjutkan. Untuk bagian berikutnya adalah keluarga, pengisian data keluarga. Data keluarga ini terdiri dari data istri kalau suami yang mengisi ya, kalau kita sebagai suami yang mengisi, kita isikan data istri kita ya. Data istri, kemudian data anak ya, semua anaknya dimasukkan datanya. Terus data orang tua kandung ya, dan saudara kandung. Nah, data-data yang diperlukan ini terdiri dari data NIK ya, kemudian tempat dan tanggal lahir. Kalau ada saudara kandung yang punya NIK bisa dimasukkan institusinya. Nah, kita coba ini dulu yang data istri, NIK sesuai dengan KK tentunya atau KTP, kemudian NIP kalau ada, terus nama, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, institusi ya, status perkawinan, akta nikah dimasukkan juga, ini nomornya, tanggal menikah dimasukkan juga, status hidup. Berikutnya adalah anak ya, anak kita masukkan semuanya. Jika punya anak satu ya dimasukkan satu, dan jika punya 3 ya dimasukkan 3. Nicknya dimasukkan ya sesuai dengan kakak, ada 3, kemudian nama, tempat lahir dan tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status hidup. Kalau hidup ya berarti diisi hidup. Berikutnya untuk orang tua kandung ya, misalkan orang tua kita salah satunya sudah meninggal, ayah misalkan, kalau ayah saya sudah meninggal berarti NIK bisa dikosongi ya, kemudian nama, tempat, tanggal lahir, kemudian pekerjaan ya kosong, institusi kosong, status hidup misalkan di sini sudah meninggal. Kalau ibu masih hidup berarti ya diisi NIK ya, kemudian NIP, tempat, tanggal lahir, pekerjaan dan seterusnya. Terus saudara kandung, nah artinya kita butuh data kakak saudara kandung kita. Kita bisa pinjam saudara kita berapa, kita bisa minta difoto kan bisa lah ya. Yang pertama dimasukkan itu NIK ya, dari yang paling tua dulu ya. Kemudian nama, kalau punya NIP ya NIP. Kemudian tanggal lahir. Nah, untuk bisa isi tempat tanggal lahir yang tepat kan kita gunakan kakak. Kita bisa pinjam KTP atau kakak saudara kandung kita. Kemudian pekerjaan dan status hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tetap diisi ya, dan statusnya meninggal. Kemudian sampai sejumlah saudara kandung kita semuanya berapa diisi semua. Yang terakhir, riwayat organisasi ya. Riwayat organisasi itu isinya terkait dengan SKCK yang sudah kita urus di kepolisian. Nomor SKCK-nya kita masukkan ya. Berikutnya tanggal SKCK, terus nama pejabat penandatangan. Yang berikutnya adalah nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
tanggal surat kesehatan jasmani dan rohani, terus nomor nama dokter ya tanpa gelar depan. Di sini nama dokter Hermono Setiaji. Nah, karena ini surat keterangannya ada dua surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan rohani tersendiri satu-satu ya, sehingga ini nama dokternya dimasukkan semua, Hermono Setiaji, kemudian dikasih tanda petik Taufik Hidayanti, ada dua. Terus nomor surat keterangan bebas nafsa dan tanggal surat keterangan bebas nafsa, terus nama pejabat peneretangan surat keterangan bebas nafsa. Terus ini bisa dikosongi keterangan lain yang dianggap perlu. Itu yang terakhir pengisiannya. Kemudian upload berkas sekarang. Semua berkas yang sudah kita siapkan dari file scan surat pernyataan 5 poin. Nanti ada contohnya. Kemudian SKCK, terus ada riwayat hidup, bukti pengalaman kerja, surat tanah tidak mengonsumsi narkoba atau nafsa, keterangan sehat jasmani dan rohani, ya, dan seterusnya. Kita upload semuanya. Oke. Kemudian petunjuk pengisian daerah ini oleh pihak kabupaten sudah diumumkan, ya, sudah diumumkan, dan ada keterangan-keterangan yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman lihat website PKD setempat atau barangkali sekarang sudah beredar di grup-grup WA terkait dengan pemberkasan pada daerah masing-masing ya. Kalau di daerah saya ini, kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K yang harus diunggah oleh pelamar itu sudah ditentukan dari sana. File scan pas foto 300 KB ya, ukuran maksimalnya. Kemudian pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Kemudian file scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar itu maksimal 1000 KB atau 1 MB. File scan transkrip maksimal juga 1 MB ya, transkrip nilai. Berikutnya adalah file scan surat lamaran terbaru ya, CSN yang ditujukan kepada bupati dengan ukuran 1 MB maksimal, dan perihal usul penetapan NIPPK JF Tenaga Guru Formasi tahun 2022. Ini contoh file surat lamarannya. Ini Banjarnegara, kemudian 19 April itu diibaratkan besok hari Kamis ya, kalau nggak salah hari Kamis tanggal 19 April lamarannya. Kemudian lampirannya diisi sesuai dengan lembaran yang di-upload ya. Perihal usul penetapan NIPPK Tenaga Guru Formasi tahun 2022, terus nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat sesuai KTP, kemudian alamat domisili. Ini jika ada perbedaan alamat KTP dengan alamat domisili saat ini. Kemudian pendidikan, agama, nomor HP, alamat email aktif, bermaksud mengajukan permohonan usul penetapan NIPPK JF Tenaga Guru Formasi tahun 2022, nama jabatan ahli pertama ya, guru apa, guru kelas dan sebagainya atau guru agama Islam, lokasi formasi dan kualifikasi pendidikan. Berikutnya di surat lamaran ini juga tertera ya berkas-berkas persyaratan sebagai bahan pertimbangan yang tadi kita bahas ya. Seterusnya file scan daftar riwayat hidup yang diunduh dari web SSN dan diisi serta digabung menjadi satu file dan sudah dibuhi materai 10.000. Artinya kita dari SSN nanti setelah pengisian daftar riwayat hidup selesai itu kan dicetak ya, dicetak kemudian akan kita upload lagi ya pada menu upload yang terakhir tadi. Terus file scan surat pernyataan 5 poin yang diketik dan ditandatangani oleh peserta bermaterai 10.000, format dapat diunduh di BKD. Ini lampiran surat pernyataan 5 poin ya. Surat pernyataan, kemudian nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat sesuai KTP. Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, dan seterusnya.
tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI Polri dan seterusnya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K atau TNI Polri ya. Tidak menjadi anggota pengurus parpol, bersedia ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini Banjarnegara tertanggal 15 April misalkan ya. Kemudian jangan lupa bermaterai. Kalau yang tadi surat lamarannya juga sama, ini bermaterai, hormat kami ditandatangani. File scan SKCK asli dari Polres ya, ini dari Polres ditentukan. Dengan keterangan keperluan usul penetapan NIPPK JF Tenaga Guru formasi tahun 2022. Jadi dari Polsek nggak berlaku ya. Dengan tanggal tidak melebihi tanggal pemberkasan. Kalau pemberkasannya itu tanggal 30 April, itu tidak boleh melebihi tanggal itu. Berikutnya, file scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keperluan usul penetapan NIPPK JF Tenaga Guru formasi tahun 2022 ya. Adapun surat-suratnya adalah surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter non PNS yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Terus RSUD ya, bisa RSUD. Surat keterangan sehat rohani dikeluarkan oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater yang berstatus PNS atau dokter non PNS dan bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Artinya surat keterangan ini semuanya diambil dari instansi, diurus di instansi pemerintah ya. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, surat bebas nafsa yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dengan keperluan usul penetapan NIPPK JF Tenaga Guru formasi tahun 2022. Berikutnya adalah format berkas yang diterima PDF dan JPG untuk pas foto. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Berkas-berkas yang diunggah di SSCN dipindai dengan menggunakan mesin scanner, bukan difoto atau menggunakan aplikasi Android seperti Cam Scanner, Tab Scanner, dan atau sejenisnya. Ini sudah ditekankan harus menggunakan mesin scanner, bukan difoto ya. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan silakan dikecilkan ke resolusi yang lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Intinya bisa terbaca misalkan ukurannya diperkecil. Segala bentuk salah unggah, tertukar atau berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab peserta. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggah dengan menekan tombol lihat. Peserta dapat mengunggah ulang berkas, misal hasilnya tidak jelas terpotong sesuai dengan keperluan, sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Peserta dapat mengunggah ulang berkas. Peserta diwajibkan mengunggah kembali surat lamaran sebagaimana dimaksud nomor 4 huruf D. Untuk berkas DRH, silakan unduh DRH perorangan dan DRH lainnya, lalu cetak dan ditandatangani, kemudian unggah file scan semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF dengan ketentuan lembar pertama potret dan lembar seterusnya landscape. Ini ketentuannya. Kemudian pelaksanaannya 15 April sampai dengan 4 Mei. Terus pemberkasan atau pengusulan NIPPK pemerintah Kabupaten Banjarnegara Jabatan Fungsional Tenaga Guru dilakukan secara online melalui laman SSCN masing-masing. Ini ketentuan yang disampaikan oleh BKD buat teman-teman yang belum update informasi terkait dengan hal tersebut ya. Ini tertanggal 14 April. Mohon kiranya segera mengecek pada portal BKD setempat dan untuk mengurus kelengkapan usul NIPPK tahun 2022. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat, sifatnya diskusi buat teman-teman yang punya pendapat lain atau ada pertanyaan silahkan isikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.